dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena Tuhan telah menitipkan seseorang paling terbaik, bersama-sama arungi jalanku dan juga jodohku dimanapun, kapanpun itu. Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Karena aku slow soal cinta masa bodoh, biar ku sendiri tapi ku memang macam lembo. Ku tak buru-buru untuk soal jodoh, ku butuh manis hubungan bukan asam kayak mango. Takkan lari gunung ku kejar, kalau udah jodoh takkan kabur ku kan dilamar. Aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan. Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai, santai, ku yakin Tuhan berikan kacauan. Ku yakin Tuhan berikan kacauan. Bro dangdut, bro dangdut, bro dangdut, dangdut adalah kita. Ya, selamat siang pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini di hari Kamis 30 September 2021. Siang hari ini kita begitu istimewa akan menghadirkan Pro Dangdut kita. Langsung kita ngobrol dengan penyanyi yang luar biasa. Iya, yang masih tetap cantik, awet muda sampai dengan saat ini. Dia adalah penyanyi kita yang tadi kita dengarkan lagunya SMS, yakni Lia Amelia. Dan nanti juga ada seorang drummer yang luar biasa, Adef Judaifa. Kita sapa dulu nih untuk penyanyi kita. Selamat siang Mbak Lia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lia? Alhamdulillah kabar baik. Mbaknya apa kabar juga? Sehat kita di Palembang. Iya, Gimana kangen nih kabarnya? aku ke Palembang dengan empek-empeknya. Empek-empek Palembang ya. Iya, Apalagi makanan kesukaanku itu favorit. iya, apalagi sekarang Palembang sudah banyak wisata loh Mbak Lia, nanti bisa ke Iya, Palembang udah nih. lama banget aku nggak ke sana. Beberapa tahun lalu lah terakhir sempat ke sana, event di Iya. sana. Alhamdulillah nanti Ada bisa banyak ikut wisata baru ya? kembali. Iya, alhamdulillah. Keren, keren, keren. Iya. Kita sapa juga nih Adef Judaifa. Halo Kang Adef, apa kabar? Halo, LRI Palembang. Ya, semangat nih Palembang nih menyapa Kang Iya Adef dong, Judaifa. drummer nggak boleh lemas ya nggak? Iya dong, harus semangat ya. Kalau drummer lemes gimana gitu Iya, musiknya? musiknya ntar jadi kagak asik ya. Iya, baik. Mbak Lia, ini kita ngobrol Iya, nih. Gimana nih, apa kabarnya sampai saat ini, kegiatannya, sebelum kita ke tema kita masalah transformasi musik dangdut nih. Kegiatannya apa aja nih Mbak Lia? alhamdulillah sih baik. Kemarin sempat ngeluarin single baru kan Lia yang judulnya Kerak Mm-mm. Telur, Iya. lagi gencar-gencarnya Mm-mm. promosi, terus Mhm. COVID, jadi sempat Iya, jadi stuck ditunda gitu dulu deh. ya. Jadi libur dulu gitu. Cuman ini mulai lagi gitu, mulai lagi pelan-pelan merata lagi pelan-pelan. Terus paling ya Oke. kegiatannya karena nyanyi udah setelah PPKM ini kan aku sama sekali nggak nyanyi ya. Kalau yang PSBB Mm-mm. dia masih ada event itu masih gitu. Jadi ya paling kegiatannya olahraga sama bikin konten-konten aja.
Kemarin baru mulai bikin konten lagi gitu. Jadi olahraga sama musik dangdut nih nggak pernah terpisah ya untuk Mbak Lia Amelia ya. Iya, susah buat dipisahin. Iya, karena itu ada pengaruh juga dengan suara gitu ya. Karena suara Mbak Lia sampai dengan saat ini tetap eksis, tetap merdu kita dengarkan sampai dengan saat ini Mbak Emil. Thank you. Itu konten apaan ya kalau boleh tahu ya? Lu kepo banget sih makanya. Kemarin itu bikin konten itu seputar golf. Jadi ya edukasi. Oh iya, kita penasaran ya kontennya ya. Terus ya tempat golfnya itu yang kemarin itu apa sih fasilitasnya dibanding tempat golf yang lain, kelebihannya apa tetap ada broadcast kayak gitu-gitu. Jadi kita memberikan informasi yang kita tahu lah gitu. Oke, baik. Kita ke Kang Adep dulu nih. Gimana kegiatannya Kang Adep sampai dengan saat ini? Untuk musik kegiatan nih. Ya kalau sekarang banyak ini aja siaran gitu sama biduan-biduan gitu. Oh, enaknya didampingi biduan terus cantik-cantik gitu. Iya dong. Semangat gitu ya Kang Adepnya. Iya dong. Jadi kalau misalnya gue kayak banyak event juga waktu itu kan juga banyak kan ngiringin biduannya kan cewek. Jadi waktu itu sempat ditanyain juga sih kenapa cewek mulu gitu. Terus gue bilang mungkin gue beruntung kali ya dapat biduannya cewek mulu gitu. Bukan emang nyarinya cewek Bang Ade. Wah iya. Naluri dong ya. Kebetulan. Kayaknya nggak kebetulan deh. Nggak kebetulan deh. Oh. Jadi sampai saat ini. Kenapa sekali nanti ada penyanyinya yang cowok gitu Kang Adep? Semangatnya sama nggak sama ngedampingin cewek? Gitu? Wah, nggak tahu deh. Kayak selama ini alhamdulillah tuh dapat cewek mulu gitu yang nyanyi gitu. Mudah-mudahan tuh sukses terus kayaknya dampingnya cewek-cewek cantik. Amin. Baik. Mbak Lia, kita penasaran juga nih nanti lagu Kerak Telurnya seperti apa sih? Itu kan album terbaru ya kayaknya ya Mbak Lia ya? Sebenarnya baru banget sih enggak, karena pas COVID kan kemarin itu. Iya, oke. Tapi cerita tentang apa sih? Kok judulnya Kerak Telur? Iya, kita pengen tahu sih cerita tentang apa sih? Nanti sebelum kita dengerin lagunya. Cerita seputar ya perselingkuhan, kehidupan masyarakat sehari-hari. Perselingkuhan, terus ketahuan gitu. Yang pengalaman akhirnya pribadi meninggalkan jejak gitu. Pengalaman pribadi bukan? Tuh meninggalkan jejak. Itu pengalaman pribadi kamu nggak tuh? Pengalaman pribadi kamu ya? Pengalaman pribadi kayak bentar gue pikir-pikir dulu ya. Kang Ade bisa aja tuh langsung tahu poin gitu. Maksudnya kalau musisi itu biasanya kalau bikin lagu itu kan pengalaman pribadi atau pengalaman teman. Karena gitu, aku bukan pencipta lagu. atau pengalaman siapa? Gue belum bisa buat menciptakan lagu. Gue hanya penyanyi dan produser. Oh gitu. Ya seperti itu Bang Adef. Oke. Baik. Kang Adef juga Mbak Lia, sebelum kita lanjut nih dialog kita dengar deh Kerak Telurnya seperti apa lagunya ya? Boleh. Iya, kita penasaran ini intinya seperti apa lagunya. Jadi kita bisa nanti ngobrol lanjut ya. Oke. Dengar, Kang Adep kita akan dengarkan dulu bagaimana nih kebolehannya Mbak Lia Amelia dalam lagu terbarunya Kerak Telur untuk kita semua. Aku curiga orang mulai main gila, coba-coba untuk mendua, main api di belakang. Bukannya bandel, dipadukan keritan. Baju yang apa pakai. Siapa yang baca sampai bocor
Coba tekan dua mimpi kita. Rock dangdut, rock dangdut, rock dangdut, dangdut adalah kita. Ya, pendengar sudah kita dengarkan Kerak Telur nih, suara dari Lia Melia. Aduh, luar biasa. Halo Melia, Kang Ade. Halo. Halo. Halo RRI Palembang. Halo Bang Adep. Ketemu lagi ya. Ya, Tadi udah Kang Adep lagunya Kerak Telur. Gimana nih komentarnya dulu Kang Adep nih dengan lagunya? Komentarnya. Ya kalau gue bilang sih. Halo? Ya. Iya, kalau sebagai Kayak ada backsound tadi. Oh. Kalau gue bilang kayaknya lagunya ini Lia Amelia banget deh. Cocok gitu, cocok sama musiknya ya? Karena kan kalau gue bilang musiknya agak ngebeat ya, maksudnya nggak yang slow juga gitu kan, buat joget juga enak gitu kan, sesuai gitu. Jadi Lia kan mungkin suka joget-joget di panggung juga kan, karena aksi panggungnya mungkin agak liar kali. Sembrono. Waduh, masih tembak. Kampret. Mbak Lia, kita ingin tahu produksi lagu ini gimana tuh ceritanya? Mungkin ada, ya mungkin katakanlah butuh waktu berapa lama nih bisa tercipta lagunya Kerak Telur nih? Oh, Kerak Telur nih prosesnya ngebut Mbak, maraton. Ya. Berapa kilometer per jam tuh? Pokoknya semuanya serba agak last minute. Semuanya tuh serba last minute, dari mulai kita minta pencipta lagunya last minute, pokoknya buatin lagu yang bagus. Terus sama musisinya Mas Anton Holop juga minta, Mas aku bikinin musiknya yang keren, gue nggak tahu, pokoknya diolah sedemikian rupa yang bagus, yang modern, yang kekinian dengan dengan alat-alat tradisional juga gitu. Jadi dikemas sedemikian rupa, gue maunya cepet nggak pakai lama. Gue waduh, kata Mas Anton Holop kan gitu kan. Terus pokoknya semuanya tuh serba last minute, dan memang aku maunya adalah cepet gitu. Ternyata pas lagi promo terus COVID itu, jadi sempat berhenti sebentar gitu. Tadi lagu ini udah launching berarti ya Mbak Lia ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita ke tema dulu nih, obrolan kita transformasi dangdut nih. Kita ke Kang Adep dulu. Oke. Kang Adep sendiri, yang namanya musik dangdut itu bagi kita, mungkin bagi pendengar nih nggak asing dan memang sudah menjadi lagu yang menemani kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kang Adep sendiri
musik dangdut itu memang luar biasa nih ya, mengalami Ya. transformasi dari tahun ke tahun. Gimana nih Kang Adef? Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang perubahan udah pasti ya, karena kita kan melihat era juga kan dari sound gitar, sound drum gitu, atau sound vokal juga itu pasti ada perubahan juga. Terus banyak juga teknik-teknik vokal baru gitu, atau banyak sound-sound baru gitu dalam musik gitu ya. Jadi otomatis kalau kita lihat mungkin kalau zamannya Bang Haji Roma ya tahun-tahun 60-70 mungkin lebih ke klasik gitu ya, dangdut ya. Iya, dangdut Terus ya. sekarang ya masuk ke era-era Inul gitu, ada koplo gitu. Terus masuk lagi mungkin ada rampak, ada ya sekarang kan dangdut udah beraneka ragam nih, udah ada pop dangdut gitu, ada rock dangdut ya, rock dangdut, terus Dangdut, iya. jazz dangdut juga. Terus juga ya kayak berapa minggu lalu juga sempat siaran juga sama Irma Danawangsa, malah dia tertarik pengen bikin metal dangdut. Terobosan baru tuh 2021 Iya, ya. iya makanya jadi karena apa ya, semakin zaman kan semakin berkembang, teknologi semakin apa ya, maju juga, banyak penemuan-penemuan baru, pasti juga genre juga ada hal yang baru juga gitu, karena ya kita kan ikutin perkembangan zaman gitu, misalnya zamannya lagi seperti ini, dan pasti masih banyak ini ya, pasti banyak transformasi, pasti banyak ini ya, evolusi, ada perubahan gitu, pasti sih gitu. Baik, kita ke Mbak Lia nih, Mbak Emelia. Tanggapan Mbak Emelia nih dengan perkembangan musik dangdut sampai dengan saat ini dari tahun 60, 50, mungkin banyak perubahan sekali nih. Menurut Mbak Lia gimana nih? Sangat luar biasa perkembangannya, karena kan pasti seperti yang dibilang Bang Ade tadi ya, setiap tahun itu pasti transformasi perkembangan musik dangdut juga maupun penyanyinya, penciptanya itu pasti ada gitu. Jadi dari yang tadinya musik dangdut dari Bang Roma mungkin klasik, terus jadi pop dangdut, ada remix, ada house musik gitu kan, ada koplo, ada apa ya, kayak lagu apa namanya, kayak yang lagunya Lia yang sekarang apa ya kalau dibilangnya apa itu Bang Adef, kalau laguku kayak kerak telur itu. Jadi campur sari dari semuanya tuh serba apa ya, serba unik ya, karena kan musik dangdut ini sendiri kan mungkin dari India juga, dari Melayu juga, dikemas sedemikian rupa. Dari Arab juga, dari Arab. Sangat luar biasa gitu loh, ya kan? Kayak gitu sih. Aku setuju banget sama Bang Adef dengan berkembangnya teknologi saat ini yang semakin canggih, dengan anak-anak mudanya juga yang semakin apa ya, mencintai musik dangdut. Musik dangdut ini kan sebenarnya musik tradisional khas Indonesia ya, yang tadinya anak muda tidak suka, yang tadinya cuma orang tua sama anak kecil doang yang suka, sama orang-orang daerah yang suka. Akhirnya pada saat sekarang anak kaum milenial pun menyukai musik dangdut gitu. Kayak yang cendol dawet gitu kan, yang tadinya anak-anak kampus tadinya nggak suka, orang-orang kantor tadinya nggak begitu suka dangdut, akhirnya sekarang dangdut tuh udah semakin melebarkan sayap kemana-mana gitu. Mungkin packagingnya nih. Jadi aku bangga sebagai penyanyi dangdut. YPC ya, yang penting cair ya. Baik, Kang Adef sama Mbak Lia, kita terima dulu ya pendengar kita ingin gabung. Alright. Oke, kita terima dulu Pro Dangdut. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini jauh loh Mbak Lia sama Kang Adef dari Balikpapan nih gabung. Halo Balikpapan, apa kabar? Kaltim. Iya dong. Sudah dibocorin dulu. Baik, Mbak Ibu Ali, ada Mbak Lia Emelia juga Kang Adef Judaifa nih. Mbak Lia ya? Iya, Mbak Lia Emelia. Kalau Ibu Ali bisa lihat orangnya cantik banget. Ibu Ali sehat-sehat ya di Balikpapan. Salam sehat dari Balikpapan. Oke. Iya. Aku Mbak Lia. Mbak Lia. Iya, silakan dengan Mbak Lia. Ya, Ibu Ali. Boleh ya saya cerita sedikit ya? Oh, boleh. Boleh. Silakan. Lama-lama ya. Silakan Ibu Ali. Mbak Lia. Iya. Tadi saya dengar Mbak Lia nyanyi Bang SMS ya? Iya, gitu kita putar sebelum ngobrol sama Mbak Lia tadi. Iya.
Mbak Oke. Nat. Iya. Nah, saya itu jadi ingat ya, ini beneran kejadian Mbak Nat ya. Duh, Saya baru tahu kalau yang nyanyi tuh Mbak Lia Iya gitu. dong. Waduh. SMS. 2007 saya kan operasi tuh. Nah, pulang dari operasi, ponakan saya sama ibunya kan besok ke Balikpapan dari Iya. Samarinda. Oke. Nah, ponakan saya itu masih kecil. Kecil enggak? Dia nyanyi gini. Kan mestinya Bang SMS siapa? Siapa Dia nyanyi itu gini, Bang ya? Bah SMS siapa ini, Bah. Saya jadi yang habis operasi itu ketawa banget. Saya nggak tahu kalau Mbak Lia itu penyanyinya, makanya Oh. saya karena denger lagu itu jadi ingat gitu. Iya. Sampai Berarti Ibu beruntung ya. itu rasanya sakit di perut kan jahitannya itu. Ketawa gitu sakit. Jahitannya nggak copot ya Bu? Nggak copot kata Mbak Lia. Oh ini tuh yang nyanyi. Ngeri-ngeri sedap tuh Bu kalau jahitan sampai lepas ketawanya kekencengan. Kalau Mbak Lia penyanyinya gitu. Iya dong. Finally ya pada akhirnya. Bah SMA maklum anak kecil kan. Sekarang ponakan saya itu sudah SMA kelas 3. Sekarang gitu. iya. Oke. Jadi ada kisah menarik dari lagu SMS-nya Mbak Lia ya. Lagunya yang barusan apa? Kerak telur. Kerak telur ya. Kerak telur Ibu. Nggak suka dangdut jadi suka Mbak Lia. Nah, itu Makasih dong. Bu Ali. Muah. Nyanyi dangdut tuh jangan yang vulgar lah. Saya nggak suka. Dia ketawa sih di bang vulgar. Aduh. Ini kerak telur tuh nggak vulgar. Kalau bener dangdut yang vulgar jijik, bener jijik. Oh, Oke. jadi harus dibungkus gitu. Saran dari saya ya maaf loh, ini terus terang loh saya dari hati kecil loh bilang. Iya Oke. Ibu Ali. Terima kasih masukannya. Ya. Mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu ada Ibu Ali. Kita lanjut dulu ya Mbak Lia ya sama Kang Iya, Adep. boleh. Siap. Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Iya, Kang siapa nih? dari Dodong. Dari Dodong di Sungai Lais. Ini sapa dulu nih Mbak Lia kita sama Kang Adep. Halo Kak Lia. Nah, Kak Halo. Lia. Apa kabar? Iya, nih Mas Dodong nih di Sungai Lais. Pasti Mbak Lia nggak Mas tahu Sungai Lais itu Dodong. apa gitu. Sehat ya Mas Dodong? Iya sehat. Alhamdulillah Kang Dodong. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Lia ditanya Kang Dodong? Alhamdulillah Mas Dodong, Lia kabarnya baik, sehat. Iya. Heeh. Kita pernah berfoto bersama Mbak Lia di Jakarta. Ingat gak Oh tuh? iya. Ayo. Oh ya ampun. Waduh. Waduh. Tahun berapa? Pasti udah lama banget. Tahun berapa tuh? 2018. 2018. Oh 2018. Kayaknya pasti lagi promo-promo single lagu Sahara tuh kayaknya. Nah, Iya benar itu. nanti kita juga putar lagu Saharanya ya. Nah, Oke. Makasih loh Mas Dodong masih inget sama Lia. Ada yang mau ditanya Kang Dodong sama Mbak Lia atau Kang Adef? Kak Lia berteman dekat nggak sama Lesti Andriani? Oh, Lesti Andriani. Nggak salah. Oh nggak kenal ya? Enggak. Ya, Nanti kenalan nih, nanti kenalan. Bang Adem kayaknya mau kenalan tuh. Iya. baik. Kang Ada Dodong? pantun satu. Oh, mau ngirim pantun tuh untuk Mbak Lia sama Kang Adef. Iya. Ya kalau salah minta maaf dulu sebelumnya. Iya, iya. Iya, dimaafin kok, dimaafin. Di Akademi DA dan KDI saling berbalas. Di Teropong di TPI dan Indosiar membekas. Terus? Kakak Amelia jebolan dangdut tahun 2012. Dodong jebolan Lesti Lover tahun 2017. Oh, begitu. Benar nggak? 2012. Bener nggak Mbak Lia tuh? Suaranya nggak putus-putus. Putus ya. Coba deh diulang. Suaranya nggak putus-putus. Coba diulang pantunnya tadi, Kang Dodong. Ya. Di Akademi DA dan KDI saling berbalas. Di Teropong di TPI dan Indosiar membekas. Terus? Kakak Amelia jebolan dangdut tahun 2012. Dodong jebolan Lesti Lover tahun 2017. Oh, Lesti Obar. Iya. Oke. Iya, itu aja Kang Dodong. Itu aja. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Dodong. Alright.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada 2 pendengar nih. Yang pertama nih ditangkapi dulu kayaknya sama Mbak Lia tuh Bu Ali di Balikpapan. Bisa tuh kasih tangkapannya dulu Mbak Lia. Silakan. Yang masalah itu tadi ya, Iya. penampilan di dangdut ya? Oke, masalah vulgar gitu. Vulgar ya. Oh iya. Sebenarnya gimana ya? Kembali ke masing-masing ini sih, kembali ke individu masing-masing ya, mau dia mau tampil vulgar atau enggak gitu loh. Kalau Lia sih ya ininya aja, apa ya, jangan yang terlalu vulgar banget juga jangan gitu kan, karena kan ada ibu-ibu, ada anak-anak juga gitu kan, kayaknya dilihatnya juga nggak enak juga gitu, karena sesama wanita kadang-kadang kalau ngelihat yang terlalu vulgar pun juga risih gitu loh. Mungkin kalau misalkan packagingnya seksi, elegan gitu, mungkin masih oke lah ya gitu. Iya. Mungkin ada tambahan nih Kang Adev, kata-kata vulgar tuh. Oke, jadi sebenarnya banyak definisi ya. Jadi ada orang pengen viral atau pengen terkenal nyanyi dangdut, cuma caranya salah gitu ya. Mungkin yang tadi dibilang ya, atau dia pakai versi vulgar gitu, dia lebih kejual soal itunya gitu kan. Cuma ya kita tahu kan bahwa dangdut itu kan balik lagi ke karyanya juga kan gitu. Kalau memang karyanya bagus, ngapain juga harus vulgar gitu. Setuju banget Bang Adel. Kan gitu intinya kan gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke karya. Jadi isi lagu itu misalnya liriknya menceritakan tentang apa, musiknya juga gitu kan. Jadi kalau emang itu udah bagus ya udah, vulgar itu mungkin nomor kesekian sih kalau buat gue gitu. Akan terlepas dari kata-kata itu ya. Iya benar, jadi gitu sih. Kalau bisa sih dihilangin ya Bang Adev ya, biar musik dihilangin. dangdut semakin berkibar gitu. Berkibar seperti bendera Indonesia. Iya, setuju. Silakan pendengar yang lain, ini momen sangat luar biasa. Kita bisa jumpa nih dengan Mbak Emilia, dengan Kang Adev Judaiva, dengan tema kita adalah transformasi musik dangdut. Silakan, masih kita tunggu Anda di 369977 Pro Dangdut. Pro Dangdut. Ya. Dangdut adalah kita. Iya, dengan Oma Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli. Iya. Iya, apa kabar nih Oma? Kabarnya kita baik. Oma beruntung loh bisa ngobrol hari ini bersama Mbak Lia Amelia juga Kang Adev Judaiva nih, seorang drummer. Silakan. Oh gitu ya. Iya. Sapa dulu dong Mbak Lianya, Oma. Halo Mbak Lia, selamat malam. Halo Oma, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah Oma, sehat-sehat Lia di sini. Oma juga ya, sehat-sehat. Lianya ya. Cantik sekali. Kalau mau lihat di YouTube deh. Masya Allah, terima kasih. Kang Adevnya dia nggak Mbak Lia? Umur berapa sekarang? Nah, ditanya usia. Umur itu lah. Kok muda terus sih 17 tahun? Kok nggak naik-naik umurnya? Kok nggak naik-naik umurnya? Termasuk salah satu wanita yang menolak generasi ini, menolak tua. Generasi. Pokoknya harus muda belia terus sepanjang masa. Tetap muda belia, tetap berkarir. Bawah, ya. Menolak generasi tua. Menolak generasi tua. Muda terus. Muda terus harus ya. Oh, memang kalau pada umumnya yang penyanyi dangdut itu muda-muda. Nah, Mbak Lia muda-muda tuh. Iya, benar. Yes. Oh muda ya, oh ya. Oh iya. Gue tahu lo umur lo berapa? Jangan dibuka. Kepo aja lo. Berapa umurnya? Tuh, omanya penasaran lihat Mbak Lia. Ingin dijodohin ini. Tuh bener kan gue bilang. Mau dijodohin sama siapa Oma? Aduh. Dia mau dijodohin sama siapa? Ntar sama Oma dijodohin sama opa-opa lagi. Itu tapi terbang ya. Terbang? Oh, seorang pilot tuh. Oh, pilot. Oh, pilot. Wah. Aduh, Oma, ya ampun. Ya. Biar sama dengan Isda. Siapa tuh? Oh, yang mana ya sama Isda? Sekarang temennya Isda pilot kan banyak pasti. Kamu mau dibuka lah, berapa umur? Nah, ini. Aduh, Mana nih, Oma nggak mau nutup telepon kalau Mbak Lia nggak jawab.
Ayo. Oh, Deg-degan kan lo, deg-degan kan? ini jodohnya Udah ada kan? Aduh, si Oma ini baik banget sih, Lia mau dijodohin lagi sama pilot. Salam Oma ya ntar, sama pilot. Oma ntar japri aja sama saya, japri aja ya nanti ya. Lu kira mau syuting jumping? Syuting jumping dari scene 1 ke scene 5. Iya. Iya tuh, Oma nanya lagi tuh Mbak Lia. Halo Mbak Lia, Apa sih Oma? Ya ampun Oma, cium nih Oma. kan tadi ada SMS ya. Iya, lagunya udah kita puter tadi. Iya, Mm-mm. pengalaman kali itu ya. SMS siapa itu Bang gitu ya. Dan pesannya pakai sayang-sayang. Iya. Pengalaman kali ya itu ya. Nah, Terus yang kedua ada lagi Mm-mm. tadi lagunya kerak telur. iya. Iya, Oh, itu kan makanan khas Betawi Mbak Lia. Betul, bener enak. banget. Iya Oma, Benar. bener banget 100 itu buat Oma. Bener Oma, itu makanan khas Betawi. Tuh ditanya tuh Mbak Lia, orang Betawi ya Mbak Lianya? Aku Lia orang Jawa Timur Oma, orang Malang. Orang Malang, Oma. orang Jawa toh. Jawa. Emang Oma orang mana? Piye kabare? Kabarnya api-api wae Oma. Waduh. Aduh, Oma Terus nih. yang ketiga Mbak Lia. Apalagi tuh? Heeh. Kalau bisa dijodohin nanti sama ponakannya yang terbang. Balik lagi ke tema jodoh. Balik lagi ke tema tuh jodoh. Nanti dia cari Mbak Ya Lia ya. Allah, semangat banget ya mau jodohin Lia. Ya Allah, Masya Allah. Jadi luar biasa nih pendengar kita satu ini ya. Mbak Oke. Lia, kan udah ada itu makanan khas Betawi kerak telur. Mm-mm. Nah, Ya. ini sekarang tinggalnya kan di Prabu Muli. Prabu Ya. Muli. Prabu Muli itu identik dengan nanas. Buah nanas tuh Mbak Lia. Oh, buah nanas. Wah, buah nanas tuh vitaminnya banyak tuh, vitamin C-nya. Mau dong Oma Lia dikirimin. Asik. Apa katanya Mbak Nadia? Mau dikirimin tuh Mbak Lianya nanas dari Prabu Muli. Wah, dikirim ke mana? Oh, Ini mah iya nih. Cibubur ya. Dikirim ke rumahnya makan. Kita japri aja di nomornya Mbak Lia nanti ya. Oke Oma ya. Oke deh. Oma, terima kasih banyak loh Oma. Iya. Salam buat keluarga tercinta. Dong. Terima kasih atas waktunya, Mbak Dianya sehat selalu. Iya, ya. amin. Cantik selalu. Iya untuk Mbak Lia ya. Masya Allah. Dikawal terus ya, Bang Adel ya. Nah, dikawal tuh Kang Ade sama Oma, kata Oma Mbak Lianya. Jangan sampai Siap dikawal. Nggak boleh bandel ya. Baik, terima kasih Oma ya. Oke deh, untuk Mbak Nadia. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Sehat selalu Mbak ya. Iya deh. Iya. Selamat tugas. Sampai Iya, jumpa, oke. Mbak Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, ini belum apa-apa udah banyak sekali nih fans Mbak Lia sama Kang Adev ya. Dari Palembang, Prabu Muli, dari Balikpapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Mbak Lia, kalau ditanggepin seperti itu sama Oma gimana tuh masalah perjodohannya? Ada Kira-kira apakah membuka lowongan? Iya. Kalau bikin kerjaan. Ya ampun. niat baik loh Mbak Lia, jangan nggak Iya bisa. sih bener, loh. pilot ya. Sebentar aku pikir-pikir dulu deh. Oh, jangan Jangan pikir-pikir dulu. Pilot soalnya takut, kan ditinggal-tinggal terbang terus. Oh, jangan takut kan bisa didampingi terus gitu kan kemana dia terbang. Takutnya ntar terbang ke hati yang mana lagi gitu. Oh. Wah, kayak pengalaman pribadi nih kayaknya. Ya, pribadi mulu ya. Bukan kan pilot suka terbang ke sana kemari, jadi takut Wah. kalau ditinggal sendiri. Oh gitu. Ntar boboknya gimana? Ada guling, Terus ada guling nih, nggak meluk guling ya. masa Bobonya kan boboknya pasti di guling kamar pakai bantal gitu kan Kang Adit ya.
Baik, baik deh. Tadi mungkin ini aja sih, mudah-mudahan niat Oma akan tercapai nih. Kita doakan aja ya Kang Adef ya. Ya, amin. Mudah-mudahan ya. Baik, kita ke tema lagi nih, ngobrolin masalah transformasi musik dangdut nih. Baik, kita ke Kang Adep dulu nih, Kang Adep. Yang Ya, namanya musik dangdut itu kan memang mengalami transformasi yang luar biasa sampai dengan tahun ini. Kalau benar. musik dangdut kita kaitkan dengan kaum milenial sampai dengan saat ini, gimana Ya. nih Kang Adep bisa melakukan mungkin terobosan atau gimana supaya kaum milenial tuh bisa cinta banget sama musik dangdut nih, Kang Adep? Ya, sebenarnya sih kalau gue bilang mereka sih udah secara nggak langsung emang udah suka ya. Jadi karena udah kita lihat kan udah banyak ini ya ajang-ajang kompetisi buat dangdut ya. Kan pemilihan kayak buat ajang-ajang kompetisi buat penyanyi dangdut itu kan udah makin banyak juga kan program-programnya. Terus tambah lagi juga ya durasi juga lama juga kan kalau nggak salah 3 jaman gitu ya kalau nggak salah yang gue tahu ya. Jadi itu juga menandakan bahwa peminat juga ada banyak kan. Jadi bukan sekadar orang tua aja atau yang mungkin bisa dibilang sekarang udah segala umur ya, udah semua umur gitu udah suka dangdut gitu dan ya kayak gue pernah juga main gitu ngiringin biduan juga malah banyak anak-anak kecil juga udah mulai suka gitu sama dangdut gitu karena mereka menganggap bahwa apa ya karena gendang sama drum itu ya jadi kayak orang pengen joget gitu. Kalau denger drum itu sudah mau goyang badannya ya. Iya bener dung tang gitu. Apalagi lagu SMS-nya Mbak Lia gitu. SMS goyang semua tuh kalau dengar lagu itu ya. Ya. Baik, kita ke Mbak Lia nih. Mbak Lia, tanggapan Mbak Lia nih kaitan dengan transformasi musik dangdut dengan penyanyi dangdut yang apa ya bisa katakan pendatang yang baru seperti tahun-tahun 2020, 2019 itu banyak sekali pendatang baru dangdut. Ini gimana tanggapan Mbak Lia dengan kita kaitkan transformasi musik dangdut nih? Ya dengan pendatang baru di dunia musik dangdut pastinya membawa energi positif juga ya buat Lia sendiri ya dengan penampilannya, packagingnya semakin keren kayak misalkan Ayu Ting Ting di packaging kayak Korean style kayak gitu kan jadinya apa ya lebih menarik gitu lebih apa ya orang tuh jadi anak-anak milenial yang tadinya nggak suka jadi suka ngeliat penampilan penyanyi dangdut yang baru kayak misalkan siapa Via Valen gitu kan kayak gitu-gitu jadi apa ya memang setiap tahun itu pasti akan ada perubahan-perubahan gitu. Lihat sendiri juga mengalami perubahan-perubahan itu yang tadinya mungkin begini dari tahun ini sekarang begini. Jadi semakin kesini tuh harus semakin baik, semakin bagus, terus memberikan warna musik yang berbeda juga dikemas dengan apa ya warna-warna baru gitu loh. Jadi biar orang itu yang ngedengerin musik dangdut itu juga nggak bosen gitu. Oh ternyata musik dangdut ini semakin tahun semakin berkembang gitu kan dengan teknologi yang canggih, dengan penyanyi-penyanyi pendatang baru yang masih muda-muda belia seperti Lia Emilia muda belia pada saat itu. Yang benar. Pasti Kang Adep Yang tuh. benar. Muda belia pada saat itu. Oh pada saat itu. Tapi sekarang juga masih tetap muda kok, awet muda. Itu enggak Kang Adep tuh. Ya, Mbak. Iya iya. Iya jadi soalnya gue tau umurnya. Lo berisik aja sih Bang Adep bisa diem nggak? Ntar kamu tuh gue kestan nih. Baik, kita lanjut dulu ya, pendengar kita gabung. Oke. Siap. Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, dengan siapa nih? Dengan yang di Skayu. Di Skayu. Dengan Bodet. Dengan Bodet. Iya, apa kabar Bodet di Skayu? Di Skayu alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aman-aman di Skayu? Ya aman. Baik, Bodet ini ada Mbak Lia, Emilia sama Kang Adep, disapa dulu dong. Halo. Halo. Halo siapa lo Mbak Lia gitu Kang Adep. Bang Bodet udah vaksin apa belum? Ini dari Tuh, Skayu. Kang Bodet ditanya Mbak Lia tuh, sudah divaksin belum? Divaksin alhamdulillah sudah. Sudah. Alhamdulillah. Iya. Mungkin Kang Bodet mau nanya sama Mbak Lia atau Kang Adep nih, atau dua-duanya? Gimana ya agak malu aku. Oh kenapa? Grogi Amalia. Aduh. Iya. Nanya ntar dijawab. Ntar dijawab loh. Ayo Kang Bodet.
Nanya, Mau nanya udah punya siapa? pacar belum Lia gitu. Ya, mau nanya itu. Apaan sih Bang Adep? Kepo Kalau banget punya ya. pacar pasti mau ngajuin jadi calon ya Kang Bodet ya? Nah itu kalau memang belum boleh. Nah, Kenapa? mau Kalau emang belum boleh katanya. mau pacar. Iya. Buat masnya juga gitu ya, karena adik aku ada yang ini cewek. Cewek? Kalau memang Cewek. belum punya Oh, pacar. untuk Kang Tuh, Adep. Bang Adep mau dijodohin tuh sama adiknya Bang Bodet. Oh, Kok jadi biro jodoh ini? jadi biro jodoh nih hari ini. Temanya Iya, biro perjodohan jodoh. ya, bukan Ganti Iya. aja. dapet. Iya nih pendengar ada aja nih. Tapi Aduh. Kak Bodet mau nanya enggak nih sama Mbak Lia tentang albumnya, Kerak Telur atau SMS atau lagu Sahara? Mungkin ada yang mau ditanya nih. Lagu Suka semua lagunya? yang aku agak penasaran itu yang apa, kerak telur tadi. Penasaran? Tadi udah diputer loh lagunya. Oh, Mm-mm. kebetulan aku baru monitor. Oh, ini baru monitor. Oh. Oke. Mau dinyanyiin langsung nggak Bang Bodet? Nah, boleh. Nyanyi dong. Ayo dong rapnya Mbak Lia. Rapnya lagi. Masa kerak telur bang, telur ayam apa burung abang yang bocor. Segitu aja ya Bang Bodet. Pendek banget singkat ya. Dia penasaran ya. Biar penasaran nanti dengernya ya. Biar ntar Bang Bodetnya langsung itu buka di YouTube. Iya buka di Asik. YouTube langsung di like ya lagunya ya Kang Bodet. Subscribe, di komen, jangan lupa. Di komen untuk Mbak Lianya. Untuk Kang Adep ada nggak nih komentarnya nih Kang Bodet? Kayaknya Apa tuh masalah musik atau drummer nih? kalau ini kayaknya enggak ya. Oh, Bagus. Khusus biro jodoh aja. Jodoh aja ya. Jodohan aja. Berjodoh aja nih sama Kang Adep. Oke, itu aja Kang Bodet. Ya mungkin itu aja. Itu aja. Makasih. Makasih ya Kang Bodet. Bang Bodet. Salam dari Mbak Lia Oke, sama Kang Adep. siap. Iya deh, makasih Kang Bodet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Sekayu tuh Kang Adep sama Mbak Lia di Sumatera Selatan nih. Bukan di Palembang ya, tapi di Sumatera Selatan. Masih banyak sekali nih versinya Mbak Lia sama Kang Adep. Kita terima lagi Bro Dangdut. Bro Dangdut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya halus sekali. Dengan Ibu Atin. Iya, Mbak. Iya, apa kabar Ibu Atin? Alhamdulillah mau hujan. Oh, mau hujan. Oke. Ya gelap nih, Mbak. Udah Saya gelap sudah ya? mau pergi. Oke, Iya. Mbak Atin disapa dulu nih bintang tamu kita ada Mbak Lia Amelia dan Kang Adep Judaifa. Silakan. Halo, Assalamualaikum Mbak Lia. Dan Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. dari mana itu asli? Oh, aslinya kalau Mbak Lia tadi dari Jawa Timur ya Mbak Lia ya? Ya, dari Jawa Timur, dari Malang Ibu. Dari Malang. Kalau Kang Adep tadi belum nyebutin aslinya dari mana nih Kang Adep? Ya, Well. sama berdua dari mana asli? Nah, aslinya. Oh, asli dari Jakarta sih kalau asli. Aslinya? Ya, Jakarta. Jakarta, ya. Abang None ya. Oh, Abang None. Termasuk abang nih kayaknya. Abang Jakarta tahun berapa tuh Kang Adep? Nonenya Mbak Lia tuh, pas banget ya. Waduh, rusuh kalau dia. Jawab, Bang Adep, berapa? Rusuh kalau dia jadi none. Rusuh bener kalau jadi none dia ntar. Kalau Mbak Lia Jawa Timur, Malang tetangga ya dengan saya mungkin. Oh, Ibu asli tetangga. Malang juga. Saya di Malang, Lawang sudah. Di Lawang. Oh di Lawang. Oh iya. Malang kali. Oke. Iya deh. Dokter Warso di Lawang itu. Tuh. Oh gimana? iya, masih suka Oh. pulang Ibu ke Lawang. Iya, kalau Lawang gimana? Kalau saya bukan di Lawangnya, saya di Arjosari. Oke. Kurang jelas lah alamatnya, itu mertuanya adik saya tuh. Oh iya. Jadi saya nggak lama sih, nggak Baik. begitu paham. Oke, Mbak Atin, ada yang mau disampaikan buat Mbak Lia nih? Dengan lagu-lagunya Iya, gimana orang nih? Seperti
Timur Malang lah. Itu Mm-mm. aja. Titip salam, salam sehat Oh, selalu. titip Semoga salam corona tuh Mbak Oh Lia. iya, salam sehat juga Oke, ya oke, buat oke. ibu keluarga. Iya. Salam juga sama Kang Ade. Kang Adep. Ya, Iya, ya Mbak. Noninya. Iya. Siap. Salam untuk nonenya. Makasih untuk Mbak Atin di Pak Jo. Baik, Kang Adep juga Mbak Lia, kita break sebentar ya. Kita mau dengerin lagunya Mbak Lia Sahara nih. Saya penasaran juga dengan lagu satu itu. Kita break sebentar, nanti kita lanjut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kasihku, kau menyinari hidupku, setia bersamamu, mengenang di hatiku, Syahara, Syahara, sayangku. Aku kirim jaya bersamamu, jalinan rasa rindu memburu di hatiku, Syahara. Dan bila pada suatu hari nanti engkau dapat aku miliki, takkan pernah ku lepaskan dirimu, oh Oh yang ini. Iya. Bisa apa sampai ngambilnya dari situ.
Pada suatu hari nanti engkau dapat ku miliki. Lagi kertas kawan-kawan ini ganti ya? Oh enggak sih. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi album yang ketiga ya, lagu yang ketiga dari Lia Melia dengan Syahara. Ini lagunya cantik sekali, judulnya cantik, secantik orangnya nyanyi gitu ya Kang Adef ya. Baik, Mbak Lia kita ingin tahu nih sekilas nih mengenai atau mungkin ada momen atau juga ada kenangan dengan lagu Syahara nih. Hingga terjadinya lagu Syahara yang begitu enak sekali kita dengarkan nih. Gimana tuh bisa cerita sedikit nih? Syahara ini sebenarnya tadinya sih bukan untuk Lia ya. Waktu ditawarin tuh tadinya bukan buat Lia, justru buat temen aku yang cowok. Cuma karena temen aku penyanyi pop, dia nggak mau gitu ambil lagu ini. Nah akhirnya dari manajemen Madi itu nawarin aku, Li kamu mau nggak sama Blackboard buat rekaman lagu Syahara, katanya kamu pelajarin deh lagunya. Akhirnya ditelepon Lia sama pihak Blackboard, udah langsung iya aja, padahal Lia tuh nggak tahu kalau ternyata lagu Syahara ini recycle dari Malaysia kan. Aku langsung cari, terus oh ternyata ini lagu udah happening banget di Malaysia. Akhirnya Lia pelajarin lagunya dan Lia suka gitu. Akhirnya audisi tuh, suruh datang ke studio malam-malam, suruh datang ke studio, Lia tes vokal di sana sekitar 2 jam atau 1 jam. Akhirnya dari pihak label oke. Terus kita ngobrol, pokoknya prosesnya cepat. Seminggu kemudian diajak syuting video klip. Akhirnya terjadilah lagu Syahara itu gitu loh. Kang Adef, saya mau nanya, pas nggak lagu Syahara dengan vokalnya seorang Lia Amelia? Ya kalau gue bilang sih warnanya agak beda ya dari kerak telur itu sendiri sama yang tadi. Kalau tadi kan lebih kental rocknya ya, rock dut ya mungkin ya maksudnya. Karena dari distorsi gitarnya berasa banget tuh, jan ya. Kayak cocok tuh kalau gue yang main drumnya tuh. Pas banget ya. Pas gondrong ya kan. Iya. Baik. Nah ini termasuk juga sesuai dengan tema kita transformasi musik dangdut seperti lagu Syahara tadi ya, Kang Adef ya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan ciri-ciri musik dangdut yang tidak akan pernah terlepas nih Kang Adef. Apa itu yang membuat kita jadi kangen dan rindu dengan musik-musik dangdut Indonesia nih Kang Adef? Oke, jadi sebenarnya yang bakal rindu adalah pasti dari lirik-liriknya ya, karena itu kan dangdut kebanyakan kayak apa ya, kayak dalam ya kalau kita lihat ya, kayak zaman-zaman dulu klasik itu kan lirik-lirik dangdut kayak mungkin ini sih kayak judul misalnya Bang Haji Roma kan kayak judul Begadang itu kan kasih tahu gitu. Jangan begadang karena tidak ada artinya gitu. Itu kan kayak benar-benar kita ingat terus, oh iya ngapain juga ya gue begadang ya. Ada pesan moralnya gitu ya Kang Adef ya? Iya pesan moralnya, terus ya judi kan gitu, ngapain juga kayak kita judi ya, karena emang judi. Ibaratnya kalau seandainya nggak ada orang yang kaya itu karena main judi gitu, intinya gitu, nggak ada, yang ada kita malah bangkrut terus kalau main judi gitu. Jadi emang itu pesan moralnya kena banget sih kalau gue bilang gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita mau lakuin, oh iya ternyata lagu ini mengajarkan kita kayak gini loh gitu sih. Oke nih, Mbak Lia, mungkin ini pertanyaan berkaitan dengan album atau lagu-lagunya Mbak Lia. Saya juga ingin nanya, lagu SMS itu tahun berapa tuh Mbak Lia dibuatnya? Sebenarnya kalau SMS itu bukan lagunya Lia cuman mempopulerkan waktu itu, mempopulerkan aja lagu SMS.
gitu. Tapi ternyata dengan suaranya Mbak Lia bisa booming sekali lagu SMS ya sama Nit kecil aja. Iya, jadi emang itu mungkin hokinya Lia ya. Waktu itu kan si Ria lagi hamil kan waktu pas lagu SMS itu happening. Jadi terus karena Rianya nggak bisa tampil di TV waktu karena lagu SMS lagi naik. Karena ada kesamaan nama sama Lia Emilia, terus warna vokal juga kita hampir sama, nggak terlalu jomplang banget. Akhirnya pihak televisi akhirnya hubungin manajemennya Lia gitu. Makanya Lia waktu itu dikenal sama orang-orang tuh nih Lia Emilia yang mempopulerkan lagu SMS gitu. Aku pun waktu itu juga sempat ada komunikasi juga sama Ria. Rianya keberatan nggak dengan hal itu, tapi alhamdulillah Rianya berbesar hati karena memang lagi hamil kan waktu itu. Oh, gitu. jadi namanya sama dan Hampir sama kan kalau ya? kan Ria Amelia, kalau aku kan Lia Emilia gitu karena lagu itu lagi happening banget, sementara si Ria waktu itu nggak bisa tampil kan karena kondisi hamil, dia tinggalnya di Padang. Akhirnya pihak televisi gimana nih, terusnya rundingan sama manajemen, oh ya udah deh, mau nggak nih penyanyi aku ada nih Lia Emilia, suaranya juga bagus gitu kan. Oh ya udah deh katanya. Akhirnya pihak televisi ngubungin Lia juga. Akhirnya Lia oke, dan dari Rianya waktu itu juga tidak keberatan karena kita juga ada komunikasi juga lewat televisi gitu, kita sempat ngobrol juga. Jadi ya udah, orang tuh waktu itu memang lebih tahu Lia Emilia itu yang mempopulerkan lagu SMS selain lagu Sahara gitu kan. Ada banyak nih Mbak Lia sama Kang Adep, mungkin untuk menyapa pendengar kita di Palembang. Silakan Mbak Lia dulu nih. Halo buat RRI Palembang, thank you banget sudah meluangkan waktunya dengan hadirnya Lia Emilia, Bang Adef, Mbak, thank you banget buat semuanya. Pokoknya jangan bosen-bosen ya, dan tetap semangat di kala pandemi. Salam sehat dari Lia Emilia. Oke, Kang Adef, silakan menyapa pendengar kita di Palembang. Oke, mungkin kalau gue bilang mungkin lebih ke ini ya, ngasih campaign ya, bahwa yang belum vaksin ya segera vaksin gitu, karena kita pengennya musisi pengen cepat manggung nih, karena iya udah pasti udah kangen juga kan. Terus kalau ya mungkin prediksi gue kalau udah 90% masyarakat Indonesia divaksin, pasti kita kembali new normal udah cepet gitu. Tahun depan juga udah bisa konser gitu, karena amin ya. Iya. Makasih ya Mbak Lia Amelia. Ada lagi? Terima kasih juga Mbak buat waktunya. Oke, ya udah itu aja sih. Nanti next sambung lagi. Ya, insya Allah ya. Bang Adef, makasih loh Bang Adef. Oke, sampai ketemu lagi Lia. Sampai ketemu lagi Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar, itulah jumpa kita walaupun lewat YouTube dan live streaming. Kita rasa dekat sekali dengan penyanyi kita Lia Amelia dan Kang Adef Julfaifa. Terima kasih untuk semua pendengar sudah bergabung di acara Pro Dangdut hari ini. Juga untuk Kang Bodet, Mbak Atin, juga Ibu Ali, Kang Dodong, dan juga Oma Ana di Prabu Mulih sudah bergabung di acara Pro Dangdut hari ini. Dan pendengar, kita cukupkan sampai di sini dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan bersama di acara Jaksa Menyapa. Baru saja Anda ikuti lagu-lagu dangdut pilihan dalam Pro Dangdut. Terima kasih kebersamaan Anda.